sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan Anyus Sore bersama saya Diandra Mukni. Kita awali Anyus Sore hari ini dengan informasi. Diduga akibat kebocoran tabung gas, tempat usaha pembuatan kulit lumpia ludes terbakar. 3 orang karyawan mengalami luka bakar. Kebakaran melanda sebuah rumah yang dijadikan tempat usaha pembuatan kulit lumpia di Jalan Tanjung Pura Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat. Tugas tiba di lokasi bersama 6 unit mobil pemadam dan 30 orang personil. Mereka dibantu warga langsung melakukan upaya pemadaman. Kebakaran diduga akibat kebocoran tabung gas saat produksi kulit lumpia. Hari ini rumah tinggal yang disewakan untuk produksi kulit lumpia. Penyebab kebakaran diduga dari kebocoran gas dan api tiba-tiba menyala untuk menyambar ke mesin produksi. Untuk armada tempur, pompa unit pompa 6 unit sumber air ada 2 unit. Akibat kebakaran ini, 4 orang karyawan langsung dilarikan ke rumah sakit. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, Polres Garut, Jawa Barat hingga kini masih menyelidiki kasus meninggalnya salah seorang pelajar siswa SMA yang diduga korban perundungan atau bullying. 6 orang telah dimintai keterangan. Jajaran Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polres Garut, Jawa Barat masih mendalami kasus bunuh diri yang dilakukan oleh salah seorang pelajar SMA di Garut yang diduga merupakan korban perundungan atau bullying. Korban mengakhiri nyawanya dengan bunuh diri di rumah orang tuanya pada hari Senin 14 Juli lalu. Satreskrim Polres Garut pun menurunkan tim Inafis untuk melakukan olah tempat kejadian perkara atau olah TKP untuk kepentingan penyelidikan. Polres Garut juga telah memeriksa sebanyak 6 orang saksi, baik dari guru kelas, siswa, hingga pihak sekolah. Kita sudah melakukan wawancara atau pemeriksaan terhadap wali kelas, kemudian guru BK, kemudian teman-teman sekelasnya, ya termasuk wakil ketua dan bendaharanya. Nah, juga kita berkoordinasi dengan UPT PPA Kabupaten Garut bahwa yang bersangkutan atau anak korban ini pernah datang ke UPT PPA bersama dengan tim cepat tangkap itu, kemudian dilakukan pemeriksaan oleh unit psikolog. Kasat Reskrim Polres Garut AKP juga prihatin juga mengatakan pihaknya masih menunggu hasil pendalaman mengenai motif bunuh diri yang dilakukan oleh siswa tersebut. Dari Garut, Jawa Barat, Ii Solihin, iNews melaporkan. Bupati Garut Abdus Syakur Amin mengatakan kasus siswa SMA melakukan bunuh diri menjadi atensi Pemkab Garut. Pihaknya memastikan pencegahan perundungan akan jadi fokus utama. Pemirsa, mengakhiri hidup bukanlah jalan keluar dari masalah dan jangan ditiru. Hari masa kejadian kakak ditarik kerah acup teh. Awalnya kumaha eta teh? Awalnya makan nuju ngerjakeun di bangku. Nah, tiba-tiba di piwarang ieu kapayunna lah gitu. Sauran. Nah, mohon sauran disamperkeun. Terus pas kapayun teh tiba-tiba ditarik di payun di tengah kelas gitu. Payunan teh. Di kelas eta teh. Di kelas. Seueur jam ningali berarti. Seueur. Tapi nu batur caralik we. Rencangan we emang ngahaja meureun gitu. Jadi ngaringali we sekelas teh. Terus sebelum ditemukan meninggal dunia, Ibunda PN, siswa kelas 10 SMA Negeri di Garut, Jawa Barat sempat mengunggah cerita di media sosial. Unggahan terkait perubahan perilaku anaknya yang diduga dirundung teman-temannya di sekolah. Ibu korban juga mengungkap anaknya tidak naik kelas dan disarankan pindah sekolah. Korban diduga mengalami depresi dan ditemukan tidak bernyawa pada Senin pagi 14 Juli lalu, tepat di hari pertama masuk sekolah setelah libur panjang. Sementara pihak sekolah menegaskan tidak ada perundungan terhadap korban. Bupati Garut, Abdus Syakur Amin mengatakan kejadian ini menjadi atensi Pemkab Garut.
Pihaknya memastikan pencegahan perundungan akan menjadi fokus utama. Selama ini belum ada, menurut saya masih dalam proses pengumpulan data ya. Belum ada proses pemanggilan dari polisi dan lain-lain. Ya kita ikuti saja. Saya berharap bahwa ini lebih pendekatannya persuasif ya. Artinya tidak terlalu kaku, kemudian juga lebih ke pendekatan hukum ya. Itu yang saya berharap bahwa ini jadi pembelajaran bagi kita semua supaya tidak terjadi lagi. Kalau kami di sini lebih fokus, selain itu juga kami sekarang lebih banyak fokus intens upaya menggunakan kesempatan MPLS ini untuk mensosialisasikan tentang upaya untuk pencegahan bully dan juga pelecehan seksual. Para orang tua dan guru diimbau agar lebih memperhatikan putra-putrinya. Jika menemukan tanda-tanda gejala depresi, segera konsultasi dengan ahli. Adapun perundungan merupakan perbuatan keji dan mengakhiri hidup bukanlah jalan keluar bagi setiap masalah. Dari Garut, Jawa Barat, Iis Solihin Anyus melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menonaktifkan Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Garut atas dugaan perundungan di sekolah. Sementara itu, usai mendatangi rumah korban, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ulhaq meminta semua pihak menahan diri untuk tidak beropini. Kasus bunuh diri anak pelajar di Garut tidak sesederhana seperti yang kita kira. Variabelnya sangat banyak dan untuk membuktikan seluruh latar belakang dan variabel-variabel yang menjadi problem sehingga terjadi bunuh diri, maka ada dua hal yang kami lakukan. Yang pertama adalah kepala sekolahnya dinonaktifkan dulu untuk memudahkan melakukan investigatif. Yang kedua, tim investigatif dibentuk terdiri dari 1. Inspektorat Provinsi Jawa Barat, 2 Badan Kepegawaian Provinsi Jawa Barat, yang ketiga unsur kepolisian, yang keempat unsur psikolog yang nanti akan bekerja mengungkap dari seluruh problematika yang terjadi sehingga kita bisa mengambil solusi-solusi ke depan. Untuk itu mohon dukungannya, semoga langkah-langkah kami bisa menjawab seluruh kegelisahan publik yang terjadi saat ini. Sudah ada proses komunikasi mengenai persoalan ini dan kami juga sudah membawa tim Inspektorat Jenderal dari Kementerian Pendidikan untuk bisa menelaah persoalan ini lebih utuh. Dan tadi ada permintaan dari keluarga agar semua pihak untuk menahan diri beropini supaya tidak memperburuk suasana, supaya kita juga menghormati suasana juga pihak keluarga. Beralih ke kasus lain, pemirsa, Polda Jabar terus menyelidiki sindikat penjualan bayi internasional. Dari tersangka yang telah ditangkap memiliki peranan masing-masing. Polda Jawa Barat menetapkan 13 orang tersangka atas kasus penjualan bayi ke Singapura. Selain menetapkan 13 tersangka, petugas juga melacak orang tua kandung dari 25 bayi yang telah berhasil dijual untuk diperiksa. Polisi juga terus menelusuri jaringan pembuatan identitas bayi hingga pembuatan kartu keluarga untuk dokumen keimigrasian palsu. Tersangka yang ditangkap memiliki peran masing-masing, di antaranya sebagai perekrut bayi hingga berperan sebagai orang tua palsu bayi-bayi malang tersebut. Untuk perannya dari masing-masing ini mempunyai peran yang berbeda-beda. Ada dari mulai perekrut, kemudian ada yang selaku penampung ini juga dia selaku pengasuh, kemudian ada yang berperan sebagai pencari dokumen atau pemalsu dokumen, ya, yang mengurus dokumen demikian. Kemudian ada yang berperan juga sebagai perantara, kemudian ada yang berperan sebagai pemodal. Dan ada yang berperan sebagai pengantar atau orang tua palsu. Hingga kini masih ada 3 orang yang dikejar oleh petugas yang diduga berada di Pontianak. Ketiganya berperan sebagai donatur, agensi, dan penampung bayi-bayi malang tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat menangkap 13 orang wanita yang terlibat dalam kasus penjualan manusia atau human trafficking. 6 bayi yang hendak dijual ke Singapura berhasil diselamatkan oleh petugas.
Maskernya buka aja, Bang. Total ada 13 orang wanita muda diamankan di Reskrimum Polda Jawa Barat karena terlibat tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Tersangka SH atau SLH beserta rekan-rekannya selanjutnya digelandang untuk pemeriksaan. Saat penggerebekan ini, polisi juga menyelamatkan 6 balita, di mana 5 balita dari Pontianak, Kalimantan Barat, dan 1 balita dari wilayah Tangerang. Rencananya ke-6 balita hendak dijual di Singapura. Kasus bermula saat polisi mendapatkan laporan terkait penculikan anak. Usai dilakukan pengembangan dan diketahui para balita ini berasal dari Jawa Barat. Polisi menambahkan, para tersangka memiliki peran yang berbeda, antara lain sebagai perekrut awal, perawat, dan bertransaksi. Bahkan mereka pun telah melakukan transaksi dengan para pihak orang tua yang berencana menjual anaknya, bahkan yang masih dalam kandungan. Saat ini polisi masih berkoordinasi dengan Interpol untuk melacak jaringan penjualan bayi di Singapura. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Pemirsa, Direktur RSUD Linggajati Kabupaten Kuningan, Jawa Barat dinonaktifkan buntut meninggalnya seorang bayi yang diduga tidak ditangani selama 2 hari pada Juni lalu. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengatakan akan memberhentikan Direktur Rumah Sakit jika terbukti lalai. 2 hari dianggurinya, posisi ketuban udah banyak, ini udah banyak. Dokter sama sekali nggak datang? Dokter sama sekali nggak datang. Pasangan suami istri Andi dan Irmawati asal Kuningan, Jawa Barat ini harus menerima kenyataan pahit. Setelah bayi yang dinanti sejak 7 tahun lahir dengan keadaan tak bernyawa pada bulan Juni yang lalu. Peristiwa bermula saat istri yang mengalami kontraksi dibawa ke RSUD Linggajati setelah mendapatkan rujukan dari seorang bidan desa lantaran cairan ketuban telah pecah. Alih-alih mendapat penanganan di IGD RSUD Linggajati, pasien justru tidak tertangani selama 2 hari dengan alasan dokter kandungan tidak bisa dihubungi. Dokter 2 hari dianggurinya, posisi ketuban udah banyak, ini udah banyak. Dokter sama sekali nggak datang? Dokter sama sekali nggak datang. Keterangan dari bidannya, dokternya tidak bisa dihubungin. Oke, siap-siap. Tapi dari pihak rumah sakit sudah mencoba menghubungi dokter. Udah menghubungi dokter. Setelah 1 bulan berlalu, perjalanan pasangan Andi dan Irmawati dalam mencari keadilan mulai menemukan harapan. Berbagai desakan dari masyarakat agar kasus kelalaian diusut tuntas juga disuarakan pengacara kondang Hotman Paris. Hotman meminta Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi merespon isu tersebut. Menanggapi berbagai desakan, Deddy Mulyadi menyebut akan mendalami dugaan kelalaian tersebut. Deddy Mulyadi menegaskan nantinya jika terbukti lalai, pihaknya akan merekomendasikan pemberhentian terhadap Direktur RSUD Linggajati ke Bupati Kuningan. Halo Bapak Gubernur Jawa Barat. Itu dokter kandungan di Rumah Sakit Linggajati Kuningan, Cirebon, dan direksinya harus dicopot semuanya. Masa 2 hari pasien sudah pecah ketuban, airnya sudah mengalir ke lantai, dokter kandungannya dihubungi tidak datang, alasannya saya hanya baru sekali ditelepon. Mungkin Pak, tanggapan dari Bapak ini. Tapi kalau gini aja, kalau memang itu kesalahan fatal, maka saya akan memberikan rekomendasi pada Bupati untuk melakukan tindakan-tindakan yang cepat dan tepat, termasuk pemberhentian. Sementara itu, Bupati Kuningan Dian Rahmat Yanuar sebelumnya juga telah menonaktifkan Direktur RSUD Linggajati, Edi Syarif. Ya, tadi kenapa dilakukan penonaktifan supaya terjadi netralitas dan tidak terjadi intervensi dari pimpinan, barangkali ya alasannya supaya itu dan supaya tim ini bisa independen tanpa ada tekanan dari pihak internal. Sebelumnya, pasangan Andi dan Irmawati juga membawa kasus ini ke ranah hukum. Keduanya melaporkan dugaan kelalaian RSUD Linggajati ke Polres Kuningan. Dari Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan.
Anda kembali di Anyu Sore bersama saya Diandra Mokni. Pemirsa, mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong menjalani sidang putusan dalam kasus dugaan korupsi impor gula. Sebelumnya Tom Lembong dituntut 7 tahun penjara dan denda 750 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Sidang pembacaan putusan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong saat ini masih berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta. Sebanyak lebih dari 1.000 halaman yang dibacakan bergantian oleh majelis hakim. Sebelumnya menuntut Tom Lembong 7 tahun penjara serta denda 750 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Jaksa menyebut Tom terbukti bersalah dalam kasus korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan saat dirinya menjabat. Perdagangan nomor 117 tahun 2015 tentang ketentuan impor gula yang ditetapkan terdakwa selaku Menteri Perdagangan Direktur Jenderal Industri. Untuk mengetahui bagaimana jalannya sidang putusan Tom Lembong sore ini, sudah ada rekan Wenda Nura di Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat sore, Wenda, apakah vonis yang dibacakan majelis hakim sudah selesai saat ini? Halo Diandra, sidang putusan akhir untuk mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong saat ini masih berlangsung. Sidang dimulai sekitar pukul 2 siang hari tadi, sedangkan untuk Tom Lembongnya sendiri sudah memasuki ruang sidang bahkan sebelum sidang dimulai sejak pukul 13.45 tadi dan juga didampingi oleh tim kuasa hukumnya. Dan sebelum sidang dimulai tadi, Hakim Ketua yang bernama Denny Hasan Fatrika menyampaikan bahwa amar putusan yang akan dibacakan untuk Tom Lembong ini cukup tebal, yakni lebih dari 1.000 halaman. Namun tentunya pada persidangan hari ini hanya poin-poin pentingnya saja yang akan dibacakan. Dan poin penting tersebut diantaranya adalah putusan akhir, apakah nantinya Tom Lembong ini dinyatakan bersalah atau tidak, serta hukuman apa yang akan diberikan kepada Tom Lembong nantinya. Dan perlu kami sampaikan bahwa saat ini di persidangan akhir, putusan akhir untuk Tom Lembong saat ini masih pembacaan kerangka hukum oleh hakim anggota sebelum nantinya putusan akhirnya, hasil akhirnya sendiri ini akan dibacakan oleh hakim ketua. Dan perlu kami gambarkan juga Diandra dan juga pemirsa bahwa suasana pada sore hari ini di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat ini cukup ramai tentunya oleh para aktivis ataupun simpatisan pendukung dari Tom Lembong. Bahkan karena memang ruang sidang ini terbatas, tidak semua simpatisan yang hadir bisa masuk ke dalam ruang sidang, sehingga tadi sempat ada cekcok sedikit dari simpatisan dengan aparat kepolisian yang berjaga karena memang tidak bisa masuk, tidak diizinkan masuk ke ruang persidangan. Namun karena memang petugas kepolisian yang berjaga juga ini cukup ketat dan jumlahnya juga cukup banyak, sehingga situasi saat ini kembali kondusif. Dan kembali kami informasikan bahwa saat ini masih pembacaan kerangka hukum oleh hakim anggota. Namun sebelumnya jaksa menuntut Tom Lembong ini untuk dihukum 7 tahun penjara dengan denda 750 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Namun tentunya kami masih menunggu hasil akhirnya nanti akan seperti apa yang akan dibacakan oleh hakim ketua, dan tentunya kami di sini akan terus memantau dan akan segera kami informasikan kepada Anda dan juga pemirsa. Diandra. Baik, terima kasih Wenda Nura atas laporan Anda langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat sore, selamat kembali bertugas. Pemirsa, mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan menghadiri sidang pembacaan vonis Tom Lembong di Pengadilan Tipikor Jakarta Jumat siang. Selain Anies, hadir juga akademisi Rocky Gerung. Tiba di Pengadilan Tipikor sekitar pukul 2 siang tadi, mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan langsung memasuki ruang sidang beberapa saat setelah Tom Lembong masuk. Anies datang bersama sejumlah rekannya untuk memberikan dukungan moral kepada Tom Lembong. Anies sempat kesulitan masuk ruang sidang karena tingginya antusias publik yang ingin menyaksikan sidang putusan. Tidak banyak yang dikatakan oleh Anies selain harapannya agar hakim dapat memutus perkara dengan adil untuk sahabatnya tersebut. Selain Anies Baswedan, akademisi Rocky Gerung juga menghadiri sidang pembacaan vonis Tom Lembong.
Rocky tiba di Pengadilan Tipikor Jakarta beberapa saat setelah Anies Baswedan memasuki ruang sidang. Rocky Gerung tidak memberikan komentar mengenai sidang putusan Tom Lembong dan langsung masuk ke ruang sidang. Pemirsa, kasus dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan pada tahun 2015-2016 menyeret mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong memasuki babak akhir. Setelah hampir 10 bulan ditahan, Kejaksaan Agung Tom Lembong menghadapi sidang putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta hari ini. Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung pada 29 Oktober 2024 dalam kasus dugaan importasi gula di Kementerian Perdagangan pada tahun 2015 hingga 2016. Tom Lembong didakwa merugikan keuangan negara sebesar 578,1 miliar rupiah, antara lain karena menerbitkan surat pengakuan impor atau persetujuan impor gula kristal mentah periode 2015-2016 kepada 10 perusahaan tanpa didasarkan rapat koordinasi antar kementerian yang semestinya menjadi syarat mutlak. Izin tersebut juga terbit tanpa disertai rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. Masalah tersebut semakin pelik karena izin impor gula kristal mentah itu diberikan kepada perusahaan yang peruntukannya adalah gula rafinasi atau gula untuk industri. Padahal gula mentah yang diimpor tersebut diduga diolah menjadi gula kristal putih atau gula konsumsi. Tom dituding mengetahui bahwa perusahaan-perusahaan tersebut tidak berhak melakukan pengolahan gula kristal mentah menjadi gula kristal putih, sebuah tindakan yang berpotensi merusak tata niaga dan harga gula nasional. Tak main-main, jaksa menuntut Tom Lembong dengan pidana penjara selama 7 tahun dan denda sebesar 750 juta rupiah, subsidi kurungan selama 6 bulan. Dalam nota pembelaannya, Tom Lembong bersama tim kuasa hukumnya menyinggung fakta persidangan mengenai tidak adanya aturan. Pemirsa, 3 orang tewas terinjak-injak saat pesta rakyat yang digelar di alun-alun Garut, Jawa Barat. Warga yang hadir berdesakan dan berebut untuk mendapatkan makanan gratis. Pesta rakyat yang awalnya meriah berubah mencekam setelah ribuan warga berdesakan berebut makanan gratis. Banyaknya warga yang hadir membuat sejumlah orang terinjak-injak. Akibatnya 3 orang meninggal dunia, salah satunya anggota polisi. Ibu, ini ricuh ini, pemirsa, terjadi setelah ribuan warga berdesakan berebut makanan gratis di alun-alun Garut, Jawa Barat. Diketahui sebanyak 3 orang tewas terinjak-injak saat pesta rakyat yang digelar di alun-alun Garut, Jawa Barat, di mana warga yang hadir berdesakan dan berebut untuk mendapatkan makanan gratis. Ibu, ini awalnya meriah berubah menjadi mencekam setelah ribuan warga berdesakan berebut makanan gratis di alun-alun Garut, Jawa Barat. Ibu, ini banyaknya warga yang hadir membuat sejumlah orang terinjak-injak. Akibatnya 3 orang meninggal dunia. Salah satunya diketahui merupakan anggota kepolisian.
Ibu, ini kan belum Diketahui pemirsa, tiga orang meninggal dunia, salah satunya anggota kepolisian. Hal ini terjadi pada pesta rakyat yang awalnya meriah berubah menjadi mencekam setelah ribuan warga berdesakan berebut makanan gratis. Dan saat ini pemirsa, kita sudah terhubung dengan Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rohmawan. Selamat sore, Pak Hendra. Selamat sore, Diandra. Suaranya kecil ya, tapi masih kedengeran. Baik, Pak Hendra, boleh diceritakan kronologi kericuhan yang terjadi pada pesta rakyat di Garut ini seperti apa, Pak? Oh, ini tentang Garut ya? Kami kira tadi tentang perdagangan anak. Oke, baik. Saya baru dapat informasi sedikit ya, tapi bisa kita per-sharing dengan iNews ya. Jadi, Diandra, bahwa informasi awal yang kita dapatkan dari Kapolres Garut, bahwa rangkaian dari pernikahan ya putra KDM ya, dan dari Wakil Bupati Garut ini ada salah satunya itu pesta rakyat. Pesta rakyat ini adalah makan gratis, dan ini menarik minat warga masyarakat Garut untuk hadir di sana. Tetapi tentu karena minatnya sangat banyak, jadi berdesak-desakan gitu ya. Nah, di sini ada salah satu pintu yang kita masih menunggu komando dari EO untuk dibuka ini, itu belum dibuka, dan hanya penumpukan pemadatan warga ini terjadi di situ. Nah, kemudian adalah desas-desakan ini pingsan gitu ya, pingsan beberapa karena memang masa cukup banyak. Ada seorang nenek dengan cucunya ini ada di situ, dan aparat yang membantu di situ, saudara Cecep ini, itu membantu untuk menenangkan massa, dan akhirnya ada evakuasi lah untuk tenang ini. Tetapi pasca itu saudara Cecep ini setelah menolong yang pingsan, evakuasi jalur untuk evakuasi tadi itu sudah mulai terurai gitu kan. Nah, saudara Cecep ini duduk gitu, seorang anggota Babinsa Primas ini. Nah, tetapi yang bersangkutan akhirnya sesaat kemudian pingsan gitu. Akhirnya gugurlah dalam hal tugas ini. Dan kita juga tadi evakuasi ada seorang nenek dan cucunya gitu ya, dibawa ke rumah sakit juga, dan di rumah sakit juga dia perjalanan ini meninggal juga. Jadi ada informasi terakhir yang kita dapatkan baru ini, satu anggota polisi gugur, kemudian 2 masyarakat ini meninggal. Demikian, Diandra, yang sementara kami dapatkan informasinya. Baik, berarti dilaporkan ini ada 3 orang yang meninggal dunia, ya Pak Hendra? Betul sekali. Jadi kami yang dapatkan untuk identitas polisinya sudah kita dapatkan tadi, saudara Cecep. Untuk yang ini masih inisial saja, jadi belum kita bisa pastikan. Tapi yang pasti ada 2 terkonfirmasi, itu masyarakat dan 1 anggota polisi. Demikian, Diandra. Selain 3 orang meninggal dunia, apakah ada korban terluka, Pak, akibat kericuhan ini?
Ya, jadi untuk luka-luka tidak ada, tetapi yang karena desak-desakan ini kekurangan oksigen ya, jadi dadanya sesak gitu ya, kemudian lunglai, lemas gitu ya. Nah ini sudah dengan alokasi waktunya saat ini tadi tidak ada laporan yang lebih fatal lagi karena setelah adanya proses-proses untuk pertolongan awal ya. Ruang lebih terbuka, kemudian dia bisa mengatur napas, kemudian digotong di tempat-tempat yang lebih nyaman, itu hanya tidak ada lagi yang informasinya luka berat, demikian ya. Baik, sementara itu Pak Hendra, untuk situasi saat ini di alun-alun Garut, lokasi pesta rakyat dilangsungkan seperti apa? Apakah sudah kondusif? Ya, sangat kondusif sekali dan tapi lapak-lapak tadi yang untuk makan itu juga sudah mulai dibereskan dan kami sampaikan kepada Diandra ya News bahwa saat ini kan ada rangkaian yang harusnya nanti malam itu pesta rakyat untuk hiburan, panggung hiburan ya. Atas ada koordinasinya dengan EO, kami tidak mengizinkan itu untuk berlanjut. Jadi kami tadi Pak Kapolda telah mengutus untuk Pak Karoop ya dan Kapitumas tadi untuk berkoordinasi dengan EO di sana agar untuk sementara waktu dan sampai nanti kegiatan ke depan yang mengundang massa itu untuk tidak dilaksanakan terlebih dahulu ya. Jadi ini sudah kita tunda lagi rangkaian kegiatannya, cukup yang tadi itu. Baik, jadi dapat dikonfirmasi untuk rangkaian pesta rakyat masa di alun-alun Garut saat ini sudah dibubarkan dan juga nanti malam ini rangkaian acara dibatalkan berarti ya Pak ya? Dibatalkan ya, kita batalkan dulu ya karena kita harus simpati kepada yang berkorban dan kita tenangkan dulu masyarakat itu ya. Hiburannya kita tunda, kita berhentikan, kita tidak izinkan lagi untuk sementara waktu, demikian. Baik, kemudian diketahui pada acara pesta rakyat ini ada berapa orang Pak yang hadir? Ada berapa ribu orang jumlah pengunjungnya? Ya, secara pastinya saya tidak bisa menyebutkan ya, laporannya belum ada, tetapi cukup banyak lah dengan alokasi luasnya area tadi itu. Ya ribuan lah itu ya Mbak Diandra. Ya, cukup menarik minat warga ya. Tapi harus kita antisipasi juga. Baik, kemudian untuk warga atau 2 orang yang meninggal dunia dan juga tadi 1 polisi yang gugur saat ini dibawa kemana Pak? Di rumah sakit ya, di rumah sakit dan saat ini tim Dokes juga sudah meluncur dengan mengedepankan rumah sakit di situ dan anggota Polres ya. Tapi kita untuk secara global besarnya nanti kita akan mendirikan posko bersama dengan rumah sakit di situ. Apabila ada keluhan-keluhan maupun ada yang melapor situ untuk bisa kita tangani. Kemudian nanti evakuasi korban untuk pemulasaran dan sebagainya kita sudah koordinasikan untuk Polres Garut, Pemda untuk bersama-sama untuk mengurusi ini ya sampai tuntas, sampai selesai. Baik, kemudian Pak Hendra sudah ada pernyataankah dari penyelenggara acara atau dari keluarga yang menyelenggarakan acara hajatan ini Pak? Ya tentu saja dari keluarga yang punya acara sudah menyerahkan kepada EO ya, dan EO ini terkonfirmasi tadi penyampaian dari penyelenggara itu adalah saudara Gandhi ya. Ini sudah kita koordinasikan, nanti akan kita minta pertanggungjawaban juga minta konfirmasinya. Sementara ini masih konfirmasinya kepada dari polisi saja ini. Nah, ini harus kita evaluasi, nanti dari pihak EO akan kita minta keterangannya. Demikian Pak Diandra. Baik, kemudian Pak Hendra, dalam acara pesta rakyat ini, apakah memang tidak ada sistem pengaturan massa sehingga warga di sana harus berdesak-desakan dan tidak ada alur yang rapih begitu Pak untuk mengantri makanan ini? Ini menjadi catatan buat kita ya, karena memang ini ada melibatkan
panitia dari Pemda setempat, kemudian kepolisian, jadi EO. Nah, di sini akan kita cari ini titik permasalahannya di mana ini, ya. Tentu saja ini harus ada koordinasi yang kolektif sehingga nanti apa penyebabnya stuck di sini pengamanan, ya. Demikian Mbak Diana. Baik, Pak Hendra, mungkin bagi pemirsa yang baru saja bergabung dengan iNews sore hari ini, boleh diceritakan kembali sedikit soal kronologi kericuhan yang menimbulkan 3 orang meninggal dunia pada pesta rakyat di Garut ini, Pak Hendra? Ya, jadi memang rangkaian kegiatan ini ada 2 rangkaiannya. Ya, pertama itu pesta rakyat. Jadi dari panitia yang diolah oleh EO ini menyiapkan makanan untuk pesta rakyat gratis ini memang. Nah, tapi di situ dalam rangkaian jalur makanan gratis itu ada bisa memasuki pendopo juga yang nantinya memberikan bisa memberikan selamat ya kepada 2 orang yang berbahagia ini. Nah, disitulah titik stuck tadi itu. Jadi sambil menunggu dibukanya titik pendopo ini, tapi untuk yang masa yang untuk yang makan gratis ini sampai terus itu terhenti. Disinilah kondisi kreditnya. Demikian Mbak Diana. Baik, kemudian untuk warga, kan tadi juga ada dilaporkan beberapa yang pingsan, saat ini dibawa ke rumah sakit kah atau seperti apa Pak Hendra? Ke rumah sakit ya, jadi kita serba dari puskesmas ke rumah sakit ya, dan ambulan juga tadi udah bekerja keras. Kita juga tadi termasuk anggota kita tadi yang jadi korban itu juga kelelahan dia, kelelahan karena menolong ya, dan kondisinya kan dia Babinkamtibmas ya, orang tua juga ini ya, ini tapi atas dedikasinya kita ya ucapkan terima kasih dan bela sungkawa buat sebesarnya karena ada tentu keluarga yang ditinggalkan oleh bersangkutan ini. Demikian Mbak Diana. Baik, terima kasih banyak Kombes Pol Hendra Rohmawan, Kabid Humas Polda Jabar sudah bergabung dengan iNews sore hari ini. Salam sehat selalu Bapak. Ya, terima kasih Diana. Sebaliknya juga demikian, kita doakan sehat selalu. Sehat selalu, terima kasih Bapak. Pemirsa, 3 orang tewas terinjak-injak saat pesta rakyat yang digelar di alun-alun Garut, Jawa Barat. Warga yang hadir berdesakan dan berebut untuk mendapatkan makanan gratis. Yang sudah ambil makan, pintu keluarnya. Pintu barat ditutup. Pintu. Bapak petugas, Bapak petugas, tolong pintu. Kepada Ibu Ida Palida, anaknya atas nama Abdullah Ida Palida. Pemirsa, kepolisian dan pihak medis mengonfirmasi kericuhan dalam pesta rakyat di Garut mengakibatkan 3 orang tewas. Korban salah satunya adalah Fania Aprilia, seorang anak perempuan berusia 8 tahun asal Kelurahan Sukamentri Garut. Korban kedua adalah seorang lansia, Dewi Jubaidah, yang diduga merupakan nenek dari Fania. Dan yang ketiga merupakan seorang anggota Polri, Bribka Cecep Saiful Bahri, yang berusia 39 tahun. Tadi berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rohmawan, menyampaikan bahwa ini merupakan rangkaian pernikahan putra dari Gubernur Jabar, di mana salah satu rangkaian acaranya merupakan pesta rakyat di alun-alun Garut, Jawa Barat, dan juga ada pembagian makan gratis yang menarik massa. Kemudian di salah satu pintu ini ada yang belum dibuka sehingga menyebabkan penumpukan warga yang mengakibatkan ada beberapa orang pingsan dan juga ada seorang nenek dan cucunya
meninggal dunia. Kemudian juga ada satu aparat atau satu pihak kepolisian yang gugur dalam bertugas. Untuk saat ini pemirsa, situasi di alun-alun Garut pasca pesta rakyat ini sudah kondusif, masa sudah dibubarkan juga. Tadi dilaporkan juga oleh Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Romawan bahwa sebetulnya pada malam hari ini masih ada rangkaian panggung hiburan. Namun pihak kepolisian juga sudah berkoordinasi dengan pihak penyelenggara acara atau event organizer-nya agar panggung hiburan ini dibatalkan untuk menghindari penumpukan massa seperti yang terjadi pada siang hari ini. Dan kepolisian dan juga pihak medis mengonfirmasi kericuhan dalam pesta rakyat di Garut ini mengakibatkan 3 orang meninggal dunia, di mana warga pada hari ini memang berdesakan untuk berebut makanan gratis di alun-alun Garut, Jawa Barat dalam rangkaian pesta rakyat. Ada Ibu Ida, pemirsa. 3 orang meninggal dunia, salah satunya adalah seorang anak perempuan berusia 8 tahun, Fania Aprilia, yang berasal dari Kelurahan Sukamenteri, Garut. Korban kedua adalah seorang lansia bernama Dewi Jubaidah yang diduga merupakan nenek dari Fania. Pak, sambil minggir, Pak. Kepada Tukirman. Kemudian ibunya berada di Babanco. Satu lagi korban meninggal dunia, ketemu di Tugu Alun-Alun, yaitu seorang anggota kepolisian bernama Bribka Cecep Saiful Bahri yang berusia 39 tahun yang gugur dalam bertugas. Kapolda, maksud kami Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Romawan tadi juga sempat menceritakan soal kronologi kericuhan yang terjadi di alun-alun Garut, Jawa Barat yang terjadi pada rangkaian acara pesta rakyat di alun-alun Garut. Warga berdesakan berebut makan gratis, dan di salah satu pintu ini ada yang belum dibuka sehingga menimbulkan penumpukan massa. Beberapa orang juga dilaporkan pingsan dan tercatat ada 3 orang meninggal dunia. Dan pemirsa, berikut merupakan pernyataan dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait dengan kericuhan yang terjadi di Pesta Rakyat Garut, Jawa Barat. Ibunya berada di sama SMA 6, Pak Gub. SMA 6 ya? Baik. Yang pertama, yang kegiatan di Garut hari ini, acara syukuran Maula dan Putri, secara pribadi saya itu tidak tahu acara kegiatan itu. Artinya saya hanya memahami bahwa nanti malam tuh ada acara kegiatan saya bertemu warga dalam bentuk pentas seni. Saya tidak tahu bahwa ada acara syukuran bersama warga, kemudian warga diundang makan bersama. Tetapi karena itu peristiwanya sudah terjadi, maka saya menyampaikan, pertama saya menyampaikan turut berduka cita. Semoga almarhum dan almarhumah diterima iman Islamnya, diampuni segala dosanya,
kemudian ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu. Dan pemirsa, News Sore berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Camar Henda. Halo Camar, ada informasi apa lagi di News Sore nanti? Ya, selamat sore Diandra dan juga pemirsa, nantinya sejumlah informasi menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Di antaranya, tiga orang tewas karena berdesakan dan terinjak saat pesta rakyat yang digelar di alun-alun Garut, Jawa Barat. Garuda Muda siap menggulung skuad Filipina di ajang Piala AFF U23. Pemirsa, 3 orang tewas terinjak-injak saat pesta rakyat yang digelar di alun-alun Garut, Jawa Barat. Warga yang hadir berdesakan dan berebut untuk mendapatkan makanan gratis. Pesta rakyat yang awalnya meriah berubah mencekam setelah ribuan warga berdesakan berebut makanan gratis. Banyaknya warga yang hadir membuat sejumlah orang terinjak-injak. Akibatnya 3 orang meninggal dunia, salah satunya anggota polisi. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan kontributor iNews di Rumah Sakit Guntur Garut. Sudah ada rekan Ii Solihin. Selamat sore Ii, bagaimanakah kondisi para korban yang saat ini dirawat? Baik, Camar, untuk mengetahui mengenai pesta rakyat makan gratis itu, rangkaian dari pernikahan, intinya mendapatkan informasi bahwa diduga 3 orang dinyatakan meninggal, 2 diantaranya warga sipil dan 1 lainnya anggota polisi yang sedang melakukan pengamanan. Dan untuk pesta tersebut, pesta rakyat dengan menyajikan makanan gratis bagi ribuan warga yang diadakan di kawasan Pendopo, Kabupaten Garut. Dan warga pun melihat antusias. Terlihat kericuhan tak terhindarkan karena saking banyaknya ribuan warga ini telah menunggu lama dan mereka berdesakan untuk masuk ke halaman pendopo untuk mendapatkan makanan gratis dalam rangkaian makan gratis tersebut. Ya, bisakah Anda ceritakan sebetulnya bagaimanakah pengamanan yang dilakukan saat acara berlangsung? Untuk pengamanan sendiri memang dari pihak pengamanan memang berada di lokasi tersebut dan untuk tak terhindarnya warga saking banyaknya dan banyak antusiasnya warga karena pesta rakyat ini memang sebelumnya telah dipublikasikan dengan gencarnya di media sosial sehingga mengundang banyak warga yang datang. Ya, baik. Ii, tadi Anda sampaikan terdapat diduga 3 orang tewas. Apakah bisa Anda jelaskan mereka tewas karena apa? Apakah karena berdesak-desakan, sesak nafas, atau memang ada penyakit bawaan atau seperti apa, Ii? Yang saya lihat waktu di lokasi akibat kericuhan ini memang puluhan warga, anak-anak termasuk dewasa juga lansia jatuh pingsan, bahkan 3 orang diantaranya dinyatakan meninggal dunia. Baik, terima kasih atas informasi Anda, selamat bertugas kembali. Baik.
bahkan dari saat dakwaan sampai tuntutan sampai putusan majelis tidak pernah menyatakan ada niat jahat, tidak pernah ada mens rea. Ya, yang mereka vonis adalah tuduhan bahwa saya melanggar aturan. Itu satu. Nah, kedua, yang sedikit, bukan sedikit ya, lebih dari sedikit janggal atau aneh bagi saya sih ya, majelis mengesampingkan wewenang saya sebagai Menteri Perdagangan. Ya. Saya kira undang-undang, peraturan pemerintah, semua ketentuan yang terkait sangat jelas memberikan mandat kepada Menteri Perdagangan untuk mengatur tata kelola, termasuk perdagangan perniagaan bahan pokok yang penting. Ya. Dan tadi saya lihat, saya catat secara teliti, cermat, kiranya majelis mengabaikan bahwa saya sebenarnya punya wewenang tersebut. Dan juga dengan demikian, majelis mengabaikan hampir semua fakta persidangan, terutama keterangan saksi dan ahli, bahwa memang yang berwenang adalah Menteri Teknis, bukan Menko, ya, bukan juga rakor para menteri sebagai sebuah forum koordinasi, ya, tapi tanggung jawab wewenang untuk mengatur sektor teknis tetap melekat kepada Menteri Teknis. Ya, jadi tidak ada undang-undang yang mengatakan selebihnya soal pertanian diatur lebih lanjut melalui peraturan Menko. Ya, selalu akan bilang akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian dan peraturan Menteri Pertanian. Tidak ada yang undang-undang yang mengatakan akan diatur lebih lanjut oleh peraturan Menko. Ya. Selalu akan bilang akan diatur lebih lanjut oleh peraturan Menteri Perindustrian misalnya. Ya, jadi itu kejanggalan yang cukup besar bagi saya ya. Majelis mengabaikan mandat undang-undang wewenang yang melekat kepada Menteri Teknis, bukan kepada forum rakor, apalagi kepada Menko, Menteri Koordinator ya. Namanya aja Menteri Koordinator, ya, bukan Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan dan lain-lain ya. Ya, mungkin ketiga, saya menyesalkan bahwa kalau saya lihat vonisnya majelis itu kembali lagi seperti copy paste, ya, copas dari tuntutan penuntut. Ya. Ya, sekali lagi boleh dibilang mengabaikan hampir semua fakta persidangan, terutama keterangan para saksi dan ahli. Tentunya peraturan memberikan kami sebagai terdakwa 7 hari untuk memutuskan apakah langkah berikut daripada kami dan nasihat hukum kami. Ya, jadi mohon berikan saya dengan tim hukum saya yang sangat-sangat saya banggakan, ya, luar biasa dengan segala tantangan, kesulitan, kejanggalan yang terjadi, ya, bisa sampai titik ini. Saya sangat-sangat bangga atas prestasi tim hukum saya terutama. Ya. Ini keberhasilan yang kita raih 60-70% berkat kerja keras tim hukum saya. Ke atas. Saya hanya akan menyampaikan 4 hal. 1, kita semua
mengikuti proses persidangan ini dengan akal sehat. Dan yang mengikuti dengan akal sehat pasti akan kecewa. Sama dengan saya pun sangat kecewa dengan keputusan ini. Yang kedua, jika kasus seterang benderang ini dengan orang seperti Tom saja bisa dikriminalisasi, bagaimana dengan jutaan warga negara kita yang lain? 3, apapun langkah yang akan diambil oleh Tom Lembong untuk mencari keadilan, kami akan dukung sepenuhnya. Yang keempat, kami meminta kepada para pemegang kekuasaan untuk serius memperhatikan dan membenahi hukum kita. Kalau kepercayaan pada sistem hukum dan peradilan kita runtuh, maka sesungguhnya negeri ini yang runtuh. 4 itu saja. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih kawan-kawan sekalian. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Tom, ya, nanti disambung oleh Pak Dodi, bahwa yang pertama kali adalah yang mau kami sampaikan, dari tuntutan dan juga dari putusan tidak ada menyebutkan tentang mens rea, niat jahat. Jadi terbuktilah dalam persidangan ini Pak Thomas Trikasih Lembong tidak memiliki niat jahat dalam tindakan ini, ya, itu satu poin. Lalu yang kedua, kaitan dengan uraian perbuatan melawan hukum yang disampaikan. Pemirsa, kasus dugaan korupsi impor gula ini telah divonis dan berikut informasinya untuk Anda. Majelis Hakim memvonis Tom Lembong 4 tahun 6 bulan penjara. Vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa, yaitu 7 tahun penjara. Sidang pembacaan putusan Thomas Trikasih Lembong berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta. Sebanyak lebih dari 1.000 halaman yang dibacakan bergantian oleh Majelis Hakim. Majelis Hakim memvonis Tom Lembong 4,5 tahun penjara. Vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa sebelumnya, yaitu 7 tahun penjara serta denda Rp750 juta, subsidi 6 bulan kurungan. Ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan nomor 100 mengadili 1. Menyatakan terdakwa Thomas Trikasih Lembong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Thomas Trikasih Lembong oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. Dan pidana denda sejumlah Rp750 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Terima kasih Anda masih di Ayu Sore bersama saya Syamar Haenda. Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC menggelar undian putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasilnya Indonesia masuk grup neraka bersama dengan Irak dan Arab Saudi. Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC menggelar undian putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis siang waktu setempat. Hasil undian menempatkan Indonesia berada di grup B. Indonesia for B3 FIFA ranking. J-Itzes dan kawan-kawan berada di grup ini bersama dengan Irak dan juga Arab Saudi. Sementara di grup A, Qatar akan satu grup bersama Uni Emirat Arab dan Oman. Tough group, everybody knows that, but we need to prepare good the countries who we play against and bring all the power on the pitch. The most important thing is that we need to prepare ourselves very good, prepare ourselves also towards the other countries and make ourselves very difficult to win. Perjuangan Indonesia pada putaran keempat digelar pada tanggal 8, 11, dan 14 Oktober. Jika Indonesia ingin lolos langsung ke Piala Dunia 2026, mereka harus menjadi pemuncak grup B. Namun jika skuad Garuda berakhir sebagai runner-up, mereka akan diadu lagi dengan runner-up grup A
Dan pemenangnya akan melawan tim dari konfederasi lain untuk memperebutkan 1 tiket tersisa. Garuda Muda akan menghadapi Filipina dalam laga kedua grup A Piala AFF U23 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta malam ini. Pelatih Timnas U23 Indonesia, Gerard Vandenberg, tidak menganggap remeh Filipina yang mayoritas diisi oleh pemain universitas. Pelatih Timnas Indonesia U23 Gerard Vandenberg meminta para pemainnya tidak menganggap remeh Filipina yang akan mereka hadapi dalam laga kedua grup A Piala AFF U23 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta malam ini. I know. You can see that. Yeah, you can see that they have players who play abroad, and I think you can see that they are physical, strong. But okay. We have to find something that we can try to beat them. Focus is that we know how they play and we know how we have to play. That's the only focus. To be sharp tomorrow in the game, and they have a very good team, so we know that. Lebih dari separuh skuad Filipina berasal dari universitas. Namun mereka aktif berkompetisi di University Athletic Association of the Philippines. Beberapa pemain juga memperkuat tim universitas di Amerika Serikat. Bahkan mereka membuat kejutan di laga perdana dengan mengalahkan tim favorit lainnya di grup A Malaysia dengan skor 2-0. Situasi ini yang membuat Vandenberg enggan memandang remeh Filipina. Vandenberg menilai laga malam nanti menentukan nasib kedua tim. Kemenangan wajib diraih Timnas U23 Indonesia agar tetap berada di puncak klasemen yang bisa memperlicin langkah ke semifinal. Tim Liputan Anyis melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas selengkapnya sudah ada mantan penyerang Timnas Indonesia, Perry Sandria. Halo, selamat sore Bung Perry. Selamat sore Mas, apa kabar? Baik, Bung Perry, terima kasih sudah bergabung bersama dengan Anyus Sore. Bung Perry, kalau kita lihat tentunya seperti yang dilihat di informasi pengantar tadi bahwasanya kita tidak boleh menganggap remeh Filipina karena banyak pemain universitas. Bagaimana peluang Indonesia malam hari ini? Secara statistik kalau kita lihat, kita memang dari rekor kita lebih bagus daripada Filipina. Cuma kita tidak bisa meremehkan meskipun pemain mereka dari beberapa universitas, tapi mereka bermain lebih baik. Jadi kita tidak bisa meremehkan. Karena apa Kak? Ya saya bilang tidak bisa meremehkan. Kita bisa lihat kemarin dia melawan Malaysia, ya begitu gigih, begitu dia kerja keras, bisa memenangkan hasil 3 poin dengan kemenangan 2-0. Ini juga terus waspadai untuk pertandingan malam ini melawan tim anak-anak kita. Oke, Bung Perry, kalau kita melihat dari konsistensi para pemain Timnas U23 kita, ini kalau kita berkaca dari kemarin lawan Brunei, ada hal yang menjadi sorotan di mana pada laga pertama ini cukup baik, tapi juga pada ronde kedua ini kurang memuaskan. Apa yang sebetulnya harus digali oleh dan juga dievaluasi oleh para pemain? Ya, kalau saya lihat permainan kemarin melawan Brunei, kita bilang memang Brunei di atas kertas memang dia lebih jauh lah daripada kita ya. Meskipun kita menang 8-0 kemarin, yang saya lihat kemarin yang harus bisa dievaluasi malam ini permainan individu itu harus dikurangi, lebih banyak harus bermain kita secara tim. Karena apa? Karena mungkin malam ini juga Filipina dia juga harus bermain bertahan. Karena kalau sudah bermain bertahan ini akan sulit. Dan Filipina juga akan mengandalkan bermain dengan counter attack yang dia peragakan kemarin melawan Malaysia. Dan buktinya mereka bisa mencetak 2 gol. Dan ini kita harus bisa antisipasi melawan pemain tim-tim yang bertahan. Kita juga dari anak-anak Garuda sendiri harus bisa kreatif dalam menyerang maupun bertahan, dan ini tidak bisa juga kita harus di satu sisi dalam penyerangan melalui tengah. Ini juga kita harus bisa kreatif, bisa melalui kita bermain dengan winger. Oke, baik, Bung Perry, apakah Anda punya satu nama siapa kira-kira pemain kunci pada malam hari ini? Karena kalau kita lihat dari susunan pemain Timnas U23 dengan Timnas yang berlaga pada kualifikasi Piala Dunia ini agak berbeda. Ya, saya rasa pemain kunci malam ini adalah Joe Revan ya, karena dia punya postur tinggi. Ini kita harus bisa manfaatkan ya, harus bisa manfaatkan bola-bola crossing melalui sayap.
Dan di sini kita juga bisa manfaatin, kita punya pemain-pemain anak-anak Garuda ini punya kecepatan dan kondisi fisik yang bagus. Mungkin malam ini saya rasa bisa mengunggurin daripada tim Filipina sendiri. Baik, Bung Peri, ini saya tertarik mengulik bagaimana sudut pandang Anda sebagai mantan penyerang timnas. Apakah sebetulnya ada taktik tersendiri yang harus kita lakukan? Apakah harus ofensif atau defensif melawan Filipina? Saya rasa kalau kita bermain dengan, kalau nggak salah kita mungkin dengan pola 4-3-3 ya. Saya rasa ini kita harus mancing bagaimana suatu pertahanan yang kuat di tim kubu Filipina sendiri. Kita harus memancing dia harus bermain keluar. Berarti kita harus bermain ofensif. Kalau kita memaksakan untuk menyerang dengan satu sisi, ini akan sulit. Karena kalau pertahanan yang kuat itu akan sulit. Karena bisa membongkar pertahanan yang kuat itu kita harus bermain dengan kreatif melalui kita punya sayap-sayap maupun wing ataupun wingback. Ini harus bekerja keras lagi untuk bisa menciptakan suatu peluang yang bisa menghasilkan gol untuk pemain-pemain depan kita. Oke, Bung Peri, ini Filipina dikenal dengan pertahanan striker yang kuat. Apakah Indonesia juga tidak kalah dengan hal tersebut? Atau mungkin ada cara-cara lain untuk menyerang Filipina? Saya rasa kita harus belajar dengan tahun yang sebelumnya ya. Kita kalah 1-0 yang kita kalah dapat penalti ya. Ini juga harus bahan evaluasi buat pemain-pemain Garuda sendiri. Bahwasanya kita juga dalam menyerang, tapi juga kita jangan lupa dengan pertahanan kita gitu loh. Kita harus memperkuat pertahanan kita, apalagi kalau ada kita kesempatan untuk menyerang ya kita harus menyerang secara kompak, secara tim kita harus bekerjasama. Oke, secara tim harus bekerja sama. Tapi bagaimana cara kita bisa menjaga mentalitas harus tetap percaya diri, namun juga tidak boleh meremehkan lawan? Ya itulah, kadang-kadang kelemahan kita selalu menganggap tim Filipina ataupun tim lainnya menganggap remeh. Padahal kita punya kelebihan untuk bisa membuat kita bisa memenangkan pertandingan. Saya rasa malam ini harus dipaksa pemain Filipina harus bermain terbuka. Karena kalau pemain dari Filipina sendiri untuk bermain bertahan ini akan sulit gitu. Oke, Bung Peri, apakah Anda mungkin bisa sebutkan prediksi skor untuk malam hari ini? Kalau prediksi skor, saya mungkin nggak bisa bilang harus banyak, ya bisa mungkin 1 ataupun 2 gol. Karena apa? Kedua tim ini perlu sangat banget memetik 3 poin untuk memperkuat sebagai juara grup. Oke, Bung Peri, ini ada informasi terbaru bahwasannya Filipina juga berfokus pada kedisiplinan taktik dan juga kebugaran fisik. Nah, Anda tadi sempat mention mengenai ataupun juga sempat menyinggung mengenai kreativitas dan juga kecepatan pemain kita. Apakah hal tersebut sudah cukup mengimbangi dari fokus Filipina berkaitan dengan kedisiplinan taktik dan juga kebugaran fisik? Ya, saya rasa kalau saya lihat kedisiplinan taktik maupun disiplin setiap pemain ini juga kita harus bisa lihat. Makanya kenapa saya bilang tadi kita harus memancing mereka bermain terbuka. Karena apa? Kalau mengandalkan kita juga dengan 4-3-3 ini juga mengandalkan serangan balik, ini saya rasa akan sulit. Saya rasa kalau 4-3-3 ini memang harus bermain dengan sayap karena ini harus lebih capek. Tapi saya ingatkan kedua sayap dari wingback ini jangan salah satu ada yang overload, karena kalau ada yang overload salah satu wingback ini akan sulit. Jadi ini harus seimbang menjaga kedalaman, baik itu nanti dari sisi sebelah kanan dari wingback ini harus membantu menyerang lewat sayap, dan satu sisi back kiri juga harus menjaga kedalaman. Karena apa? Takut Filipina ini dia mengandalkan counter attack yang cepat. Dan mereka juga kita harus tahu mereka juga disiplin untuk menjaga lawannya, terutama man to man marking. Mereka sangat sulit banget. Kemarin Malaysia tidak bisa berbuat apa-apa karena dia memang disiplin pertahanan mereka itu cukup bagus, baik maupun individu secara tim juga bagus mereka. Oke, Bung Peri, terima kasih banyak atas informasinya, dan tentunya kita berharap bahwasanya pemain timnas U23 kita bisa betul-betul melibas Filipina yang tentunya saat ini juga sudah berbenah dalam sepak bola. Terima kasih Bung Peri atas informasinya. Salam olahraga. Sama-sama. Malam. Kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI) menggelar musyawarah nasional ke-18 di Kota Padang, Sumatera Barat. Tampil sebagai salah satu keynote speaker dalam Munas Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI) ke-18, Co-CEO MNC Group yang juga Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanusudibyo mengajak generasi muda untuk tidak hanya aktif di media sosial, tetapi juga turut serta dalam proses pembuatan kebijakan publik.
Dalam forum ini, Angela menekankan pentingnya keseimbangan antara menyuarakan gagasan dan kritik, tetapi juga berkontribusi langsung bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Salah satu cara yang sangat baik di era digital ini bagaimana mahasiswa bisa bersuara. Tapi satu hal yang nggak boleh lupa sebenarnya, kita keasikan bersuara di media sosial, jangan lupa bahwa ada hal-hal konkret yang harus dikerjakan secara fisik. Sejumlah tokoh nasional yang hadir dalam Munas tersebut seperti Menpora Dito Aryo Tejo dan Wagub Sumbar Vasco Rusemi juga menekankan pentingnya peran mahasiswa sebagai kontrol sosial agar Indonesia menjadi negara yang lebih maju dan bermartabat. Banyak sekali pencapaian yang sudah berhasil diadvokasikan, dan memang dulu saya di BEM ingat betul semangatnya itu bagaimana bisa menjadi penyambung lidah dan juga mengadvokasikan apa yang harus kita tegakkan dalam keadilan untuk masyarakat. Ada yang bilang pemerintah alergi dan anti terhadap mahasiswa, tapi kami buktikan di sini, kami hadir bersama adik-adik semua merasakan bagaimana rasanya mendapatkan sebuah masukan-masukan besar dan kritikan-kritikan yang konstruktif untuk membangun negeri ini. Kehadiran sejumlah tokoh nasional dalam Munas ke-18 BEM SI diharapkan dapat memberikan pengalaman serta membuka ruang kolaborasi yang lebih luas demi terciptanya kebijakan yang memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk berkembang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Chandra, iNews melaporkan. Menteri Pertanian Amran Sulaiman melakukan operasi pasar untuk memastikan 1,3 juta ton beras tidak dioplos. Pernyataan Amran menyusul temuan beras yang dijual di pasar tradisional dan retail modern sebelumnya dioplos menjadi beras premium. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut 1,3 juta ton beras yang digelontorkan selama 6 bulan sesuai dengan standar dan mutu. Adapun operasi beras yang disalurkan saat ini merupakan beras medium dengan kemasan 5 kg yang didistribusikan melalui kantor pos. Amran menjamin beras yang berasal dari Bulog dan disalurkan melalui kantor pos tidak akan dioplos. Ia berharap dengan beredarnya 1,3 juta ton beras ini bisa menurunkan harga beras di pasaran. Antisipasi agar harga beras turun, tidak naik di saat stok kita banyak. Nah, target kita hasil rakortas kemarin adalah yang pertama kita melepas 360.000 ton itu untuk bansos. Yang kedua adalah kita lepas SPHP 1,3 juta ton. Total 1,5 juta ton seluruh Indonesia bergerak bersama-sama. Kami yakin 1-2 minggu harga turun, dan bahkan sudah ada perusahaan besar menyurat meminta distributornya menurunkan harga Rp1.000 per kemasan. Menteri Pertanian Amran Sulaiman buka-bukaan masalah beras oplosan di DPR RI. 11 oknum di Kementan diduga terlibat dalam peredaran beras oplosan. Pemerintah terus mengusut dugaan kecurangan dalam penjualan beras yang diperkirakan telah merugikan masyarakat hingga Rp99 triliun per tahun. Praktek beras oplosan ini pun melibatkan sejumlah perusahaan besar. Dalam rapat di DPR RI, anggota DPR meminta Kementan serius tangani masalah beras oplosan. Kementan pun diminta untuk tidak pencitraan. Nggak mau lagi mengadres masalah itu Pak Menteri dengan cara-cara pencitraan saja. Sekali lagi, you are smart minister gitu, kita duduk bersama gitu, kita harus address pada akar masalahnya, Pak. Kasihan bangsa ini, Pak, pengangguran membludak. Kemiskinan kalau menurut Bank Dunia 68% gitu. Bapak orang kecil, saya orang kecil, orang nelayan, Pak, di lapang tuh benar-benar menderita rakyat ini. Kalau sekali lagi kalau pemerintah cara bekerjanya hanya hangat-hangatai ayam setelah diliput TV itu udah selesai, itu berdosa kita semua. Pernyataan ini langsung dibantah Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Bahkan ia buka-bukaan telah menindak 11 oknum di Kementerian Pertanian yang diduga terlibat peredaran beras oplosan. Yang kedua, bukan pencitraan, Pak. Tahu, Pak, 11 kami hukum,
tersangka eselon 2 di tempat kami DPO sekarang. Jadi bukan sampai untuk supaya dikenal publik, Pak. Yang tersangka minyak goreng 20, Pak. Pupuk palsu 3. Sekarang nih. Ini kami sudah kirim semua 212 ke Kapolri langsung tertulis. Nanti Pak Haris, terima kasih Pak Ketua. Kami laporkan tertulis juga, sampaikan. Itu paling bagus. Kami sudah menyurat ke Jaksa Agung, ke Kapolri, bukan pencitraan, Pak. Hingga saat ini, Satgas Pangan Polri telah memanggil 7 perusahaan besar yang menjadi produsen beras premium hingga medium. 5 diantaranya sudah menjalani pemeriksaan. Satgas Pangan pun pastikan proses hukum tak akan ganggu distribusi dan memicu kelangkaan beras di masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Universitas Gadjah Mada membuka suara soal pernyataan mantan Rektor UGM Sofyan Effendi terkait dengan ijazah Joko Widodo. UGM meminta nama universitas tidak diseret ke ranah politik. Universitas Gadjah Mada menanggapi pernyataan mantan Rektor UGM Yogyakarta Sofyan Effendi soal ijazah Jokowi. UGM memastikan Jokowi adalah alumnus Fakultas Kehutanan yang telah melaksanakan seluruh proses studi sejak tahun 1980 hingga lulus tanggal 5 November 1985. UGM sendiri menghargai pendapat yang disampaikan mantan rektornya dan menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan. Namun, UGM meminta jangan menyeret nama universitas ke ranah politik. Saya kira UGM itu sebagai institusi akademik dan dia sudah menjelaskan secara proporsional, dan apa yang kita lakukan selama ini adalah bagian dari tanggung jawab akademik dan itu proporsional. Dan kalaupun tiba-tiba Pak Sofyan buat podcast dan sebagainya dan kemudian minta maaf dan seterusnya, ya itu bagian dari juga tanggung jawab beliau gitu. Karena yang jelas jangan seret juga UGM pada urusan politik, soal blocking politik dan seterusnya. Sebelumnya Rektor UGM tahun 2002-2007, Sofyan Effendi menyebut ijazah Jokowi palsu dan tidak memenuhi syarat untuk melanjutkan program sarjana. Hal itu ia sampaikan saat berbincang dengan ahli digital forensik Rismond Sianipar dan disiarkan langsung di kanal YouTube-nya. Belakangan, Sofyan Effendi menarik ucapannya dan meminta maaf atas apa yang ia sampaikan tentang ijazah Jokowi. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Heboh menyebut Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo tak memiliki ijazah dan tidak lulus sebagai sarjana. Mantan Rektor UGM Yogyakarta Sofyan Effendi mendadak cabut pernyataannya. Sofyan bahkan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka dan mengaku diancam akan dilaporkan ke Barreskrim Polri oleh Jokowi Lovers. Tidak sadar itu akan dipublikasikan itu Pak? Iya, ya, kalau bahwa itu dipublikasi juga saya nggak menyangka bahwa dipublikasikan. Dampaknya apa sih, Prof? Ya? Dampak dari pernyataan kemarin yang tersebar itu bagi Prof? Ya, satu, ada kegoncangan di universitas kan. Kata seolah-olah saya menuduh rektor tidak mempertahankan kebenaran. Kemudian ada yang yang para pendukung Pak mantan presiden itu ya bergerak juga dia, karena apanya soal ijazahnya kan disebut Jokowi Lovers itu melalui ketuanya menyatakan akan mensuit saya karena pernyataan di live streaming itu akan mengadukan saya kepada Barreskrim. Ketegangan di Gaza kembali memuncak setelah pejuang Palestina Saraya Al-Quds menghancurkan sebuah kendaraan militer Zionis Israel. Informasi selengkapnya tetaplah bersama kami di iNews Sore.